Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Pertama kali marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan hingga detik ini, masih diberikan keimanan dan Islam kita. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih bisa bersama-sama menikmati bagaimana berpuasa, bagaimana berkumpul nanti dengan teman-teman kita, ya. Kemudian bagaimana menikmati puasa kita di bulan Ramadan tahun 2022 ini. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini seluruh pimpinan-pimpinan kita dari yayasan dan kemudian seluruh pimpinan kita dari universitas, dosen-dosen kita, tendik dan seluruh mahasiswa dimanapun kita berada, masyarakat yang ikut mendengarkan Mutiara Ramadan hari ini, dan seluruh sivitas akademika, baik yang ada di Kota Padang maupun yang ada di luar Kota Padang. Selamat datang di Mutiara Ramadan kita edisi 13 April 2022, lebih tepatnya di hari Rabu. Insya Allah untuk 20-30 menit ke depan kita akan ditemani oleh seorang yang luar biasa, ya, motivator, iya, profesional, iya, ya. Kemudian beliau ini juga sudah 25 tahun di perusahaan swasta yang bertaraf nasional tentunya, dan beliau pada level manajerial memberikan informasi motivasi. Jadi sayang rasanya kalau kita tidak ikut dalam acara Mutiara Ramadan kali ini. Inilah beliau, Bapak Insinyur Eko Jalu Santoso, yang dengan tema ya hari ini adalah Ramadan membangun etos unggul dan mulia. Jadi sedikit informasi untuk kita semua juga, beliau ini Bapak Insinyur Eko Jalu Santoso, beliau adalah alumni Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, ya Pak ya. Kemudian beliau ini juga founder Motivation Indonesia, Inspiring Life and Leadership, dan Good Ethos Training dan Motivation. Kemudian selain itu beliau ini juga sudah membuat setidaknya yang baru saya tahu 5 buku, mungkin ada lebih daripada itu, nanti insya Allah akan beliau perlihatkan kepada kita. Ada 5 buah buku beliau ini yang sudah beredar secara nasional, ya. Mungkin juga sudah juga di luar nasional, skopnya sudah ke luar negeri, ya. Di antaranya ada Heart Revolution, Revolusi Hati Nurani. Ada juga yang kedua itu The Art of Life Revolution. Buku beliau yang ketiga yaitu Life Balance Ways, Jalan Menuju Keseimbangan, Menuju Sukses dan Kemuliaan. Kemudian buku beliau yang keempat adalah Good Ethos, 7 etos kerja terbaik dan mulia, dan kemudian The Wisdom of Business. Inilah Bapak Insinyur Eko Jalu Santoso yang sebentar lagi akan memberikan materi di hadapan kita. Ada lagi bukunya selainnya 5 ini Bapak? Karena baru yang saya tahu baru 5 ini gitu Pak. Ya, baru 5 Mas memang. Alhamdulillah. Berarti tidak salah ya Pak. Boleh nanti dipromosikan juga sedikit Pak. Siapa tahu ada dari teman-teman mahasiswa, dosen dan tendik dan masyarakat yang mau dan berminat untuk membeli buku nanti Pak. Insya Allah. Pak Eko, kita ini sudah menunjukkan 17.33, kita mungkin langsung saja ke materinya Pak. Untuk topik hari ini yaitu tentang Ramadan membangun etos unggul dan mulia, yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Eko Jalu Santoso. Kepada Bapak dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih Mas Irsyad atas kesempatan waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketua yayasan dan juga seluruh staf Universitas Unida yang kami hormati, dan juga seluruh peserta Zoom meeting pada Zoom Mutiara Ramadan pada sore hari ini, yang insya Allah dimuliakan Allah semuanya. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah situasi pandemi ini kita masih bisa bertemu lagi dalam media online Mutiara Ramadan di sore hari ini. Setelah 1 tahun yang lalu sempat bersilaturahmi juga dengan Mutiara Ramadan ini. Salawat dan salam kita panjatkan juga kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umat pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Rabbil Alamin. Amin. Tema kita pada sore hari ini, saya akan sharing tentang bagaimana ibadah Ramadan ini memberi dampak atau membangun etos unggul dan mulia di dalam diri kita. Jadi kita akan lihat bagaimana pentingnya etos kerja di dalam keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan individu maupun di dalam keberhasilan organisasi, dan juga dalam skala besar adalah keberhasilan suatu bangsa. Kita ingat cerita tentang bagaimana seorang pemuda yang bernama Muhammad, yang kelak menjadi Rasul, kemudian menjadi Rasulullah. Ketika masih muda, sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau adalah seorang pedagang, di mana dia belajar berdagang dari pamannya, kemudian memberanikan diri mulai berdagang dengan modal yang terbatas, tetapi beliau dengan ketekunannya kemudian mengembangkan bisnisnya atau dagangnya tersebut bukan hanya untuk mencari penghasilan yang halal, tetapi untuk juga menampung atau menerima dana investasi dari para pengusaha untuk membantu memperbesar perdagangannya. Maka seiring dengan waktu, pemuda yang bernama Muhammad ini dipercaya oleh banyak investor, oleh banyak pengusaha, penyandang dana yang kemudian menitipkan dananya untuk berdagang. Salah satunya adalah seorang pengusaha besar yang di kala itu yang bernama Siti Khotijah, yang kemudian mempercayakan kepada seorang pemuda namanya Muhammad ini untuk memimpin rombongan dagangnya ke luar negeri, ke Syam ya, pada masa itu. Yang kemudian misi dagangnya ini cukup berhasil dan semakin lama semakin besar. Bapak Ibu, apa yang ingin kami sampaikan ulang dari kisah perjalanan Rasulullah di waktu masih muda adalah apa sebenarnya kunci keberhasilan Rasulullah di kala itu, yakni tidak lain adalah karakter pribadinya, kepribadiannya, dan etos kerjanya yang dia bangun. Pemuda yang bernama Muhammad ini membangun reputasi, bukan hanya mencari uang dalam bekerja, bukan mencari harta yang halal, tapi membangun reputasi bahwa dirinya adalah seorang pribadi yang jujur, amanah, bisa dipercaya. Maka mendapat julukan sebagai Al-Amin, dan dengan reputasinya ini membuat dirinya menjadi money magnet atau menjadi magnet uang untuk berlomba-lomba para orang kaya di Jazirah Arab waktu itu untuk berinvestasi atau menitipkan dananya untuk berdagang melalui seorang pemuda ini. Jadi begitu pentingnya mengenai kepribadian, etos kerja terhadap pengaruh keberhasilan dan juga kebahagiaan seseorang di dalam karir, bisnis, maupun dalam berbagai bidang kehidupan. Apa sih sebenarnya kalau ditanya etos kerja itu apa sih? Mungkin ada yang bertanya-tanya sebenarnya etos unggul dan mulia atau etos kerja itu apa?
etos itu adalah sebuah nilai-nilai keyakinan yang membentuk karakter, kepribadian, watak, akhlak yang kemudian mewujud ke dalam serangkaian perilaku di dalam beraktivitas, bekerja, berkarya, ataupun dalam berbisnis. Jadi etos itu sebuah serangkaian perilaku yang ditunjukkan menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan di dalam menjalankan pekerjaan maupun di dalam berkarya, berbisnis, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Jadi kalau etos kerja unggul dan mulia berarti bersumber pada nilai-nilai keyakinan yang mulia, nilai-nilai keyakinan unggul yang seorang muslim, bagi seorang muslim tentunya adalah nilai-nilai yang bersumber dari hadis dan juga Al-Quran. Karena di dalam Islam itu menempatkan kerja itu sesuatu yang sangat mulia. Kerja itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia. Maka suatu ketika Rasulullah bertemu dengan seorang yang bernama Mu'ad bin Sa'ad. Dia melihat tangan Mu'ad bin Sa'ad ini melepuh hitam. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Sa'ad, kenapa tanganmu melepuh hitam?" "Ya Rasulullah, tangan ini saya gunakan untuk mencangkul, untuk menafkahi kehidupan keluarga kami." Maka Rasulullah pun spontan mengambil tangan Sa'ad bin Mu'ad ini, mencium tangannya, sambil mengatakan bahwa inilah tangan yang tidak akan tersentuh api neraka. Jadi Bapak, Ibu, dan semua peserta yang hadir pada sore hari ini, begitu mulianya seseorang yang bekerja ketika dia menjalankan pekerjaannya dengan cara-cara yang benar, dengan etos yang mulia untuk menafkahi keluarganya. Mengapa etos itu bisa berperan terhadap keberhasilan atau kesuksesan? Kalau saya gambarkan begini, kalau ibarat ada sebuah pohon yang besar, maka dia berbuah dengan buah yang lebat, buah yang manis dan banyak, gitu. Itu adalah dihasilkan dari pohon dan ranting yang kuat, yang subur. Jadi buah yang lebat itu hasil dari pohon atau dahan dan ranting yang subur. Nah, pertumbuhan dahan, pohon, dan ranting yang subur itu adalah hasil dari akar yang kokoh, perkembangan dari akar yang kokoh, akar yang tumbuh dengan kuat sehingga menopang dan memberi pertumbuhan dahan, pohon, ranting menjadi bagus, kemudian menghasilkan buah yang lebat atau buah yang subur. Nah, etos itu ibarat adalah akarnya. Jadi akar pohon ini adalah etos kerjanya. Atau kalau digambarkan sebagai fondasinya. Jadi kalau fondasinya kokoh, fondasinya kuat, fondasinya benar, maka bangunannya juga akan kokoh dan kuat. Kemudian hasilnya adalah bangunan yang indah kalau itu digambarkan sebuah bangunan. Kalau pohon, kalau akarnya kuat, akarnya baik, maka pohon, ranting, dan dahannya tumbuh subur, kemudian menghasilkan buah yang subur. Demikian juga dengan etos tadi. Jadi etos adalah akarnya. Jadi kalau orang bekerja dilandasi oleh etos yang unggul dan mulia, maka pohonnya, ranting, dan dahannya itu adalah kinerjanya. Kinerjanya adalah produktif, efisien, efektif, kemudian dan lain sebagainya. Kinerja unggul. Ini adalah ibarat pohon dan rantingnya. Kemudian buahnya apa? Buahnya adalah hasil dari kinerja yang produktif, unggul, efektif, efisien. Itu adalah sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan atau keberkahan, keberuntungan atau keuntungan, dan lain sebagainya. Jadi ketika dimulai dengan etos kerja yang benar dan baik, maka kinerjanya akan benar dan baik, kemudian hasilnya akan baik. Nah, di kita ini, di Indonesia nih Mas Arsyad, ada sebuah riset yang dilakukan
di luar negeri terhadap 40 negara ya. Terhadap 40 negara ini etos kerja di Indonesia ini masih masuk ranking 33. Jadi belum termasuk etos yang unggul ya. Lain halnya dengan seperti Jepang, tapi kita masih lebih unggul dibanding Malaysia yang posisi di 35. Jepang misalnya bisa maju berkembang karena etos kerjanya yang bagus. Jepang memiliki yang dikenal sebagai etos Bushido, etos kesatria. Ada 7 prinsip etos Bushido yang itu membuat menyemangati seseorang untuk bisa menjadi memiliki kinerja yang baik dan menghasilkan yang baik. Maka bangsa Jepang menjadi bangsa yang maju juga. Nah, kita di Indonesia ini mayoritas adalah Islam, tentunya kinerja etos kerja dari individu, khususnya Islam inilah yang harusnya mempengaruhi terhadap kinerja atau etos kerja dalam suatu organisasi dan dalam skala besar adalah bangsa Indonesia. Kaitannya dengan Ramadan ini bagaimana? Ibadah puasa Ramadan dan kaitannya dengan etos kerja atau etos unggul dan mulia ini seperti apa? Jadi ibadah puasa Ramadan ini sangat istimewa. Kita bersyukur bahwa Allah itu sudah mendesain, menyiapkan sebuah kurikulum nih Mas ya, bahwa dalam 1 tahun dari 12 bulan disediakan 1 bulan ini untuk di-training sebuah ibadah selama 1 bulan. Ibadah Ramadan ini seringkali disebut sebagai bulan tarbiyah, bulan madrasah. Jadi madrasahnya kita untuk mendidik kembali bukan hanya pada tingkat keimanan dan spiritualitas kita, tetapi juga pada tataran kualitas individu, kualitas moral, akhlak, dan juga sosial kita. Inilah keistimewaan ibadah puasa Ramadan ini. Karena itu bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, yang dilandasi imanan wahtisaban, yang benar-benar dilandasi oleh iman dan hanya mengharapkan pahala dan ridho dari Allah, maka dia akan bisa menghayati, memaknai hikmah dari kebajikan ibadah Ramadan ini. Bukan hanya pada dimensi spiritual, secara individu hubungan dengan Allah atau Allah, tapi juga pada dimensi yang lain. Karena ibadah puasa Ramadan ini memiliki dampak multidimensional dalam hal pembangunan atau dalam kaitannya dengan akhlak. Ada 2 hal yang dibangun. Yang pertama adalah pengendalian. Jadi ibadah puasa itu mengajarkan kita untuk pengendalian diri, satu sisi, dan satu sisi adalah yang konstruktif, membangun, memotivasi, membangun untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka visi dari ibadah Ramadan sudah sangat jelas, yakni agar kita semua menjadi pribadi yang mencapai derajat mutakin atau la'alakum tatakun. Nah, kaitannya dengan etos unggul dan mulia, setidaknya ada 4 etos kerja yang bisa diambil dari hikmahnya kebajikan di dalam ibadah Ramadan ini. Selama 1 bulan ini kita ditempa, dilatih, diajarkan, jika kita dengan sungguh-sungguh bisa menghayati, memaknai dari ibadah yang kita lakukan ini, maka setidaknya ada 4 etos unggul dan mulia yang dibangun di dalam diri kita. Jadi kalau saya menulis ada 7 etos kerja terbaik dan mulia, maka Ramadan ini setidaknya bisa membangun 4 etos di antara 7 etos itu. Apa saja itu 4 etos itu? Yang pertama adalah etos jujur dan berintegritas. Saya kira ini mudah diucapkan, tapi tidak mudah, tidak gampang untuk dilakukan ya. Kalau kita melihat bangsa ini, bangsa Indonesia ini, sebenarnya nilai-nilai kejujuran itu harusnya sudah bisa tertanam di dalam setiap individu Muslim, tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Masih saja tidak mudah mencari orang-orang yang jujur di dalam kepemimpinan atau di dalam organisasi atau dimanapun di dalam
bangsa ini. Tetapi inilah istimewanya Ramadan. Jadi kalau kita mau bersungguh-sungguh, mau memperbaiki kualitas diri kita, maka inilah kesempatannya, momentum kita untuk membangun etos jujur dan berintegritas. Jujur artinya kita menyatakan, menyampaikan sesuai kenyataan. Integritas itu lebih kepada sesuainya antara hati, pikiran, ucapan, dan tindakan. Jadi seorang yang jujur, dia mau mampu menyampaikan sesuai dengan kenyataan. Seorang yang berintegritas, maka dia akan bisa menjaga ucapan dan tindakannya sesuai. Itu adalah etos yang pertama. Mengapa ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini bisa membangun etos jujur dan integritas? Kita tahu bahwa ibadah puasa ini ibadah yang tersembunyi, ibadah yang tidak terlihat. Yang tahu ya hanya diri kita sama Allah saja. Jadi kalau ibadah-ibadah lain seperti sholat, zakat, umroh, haji, dan lainnya itu kan terlihat ya. Orang tahu bagaimana apakah dia melaksanakan ibadah itu atau tidak terlihat. Tetapi ibadah puasa tidak terlihat. Orang tidak tahu seperti apa perbedaan orang yang berpuasa dan tidak berpuasa karena yang tahu hanya dirinya. Tetapi meskipun tidak ada yang mengawasi, meskipun tidak ada yang tahu, yang bersungguh-sungguh berpuasa tidak melanggar meskipun ada peluang, meskipun ada kesempatan, tetap menjalankan ibadah itu. Karena apa? Karena dilandasi bahwa meyakini Allah melihat, Allah sebagai pengawas. Sehingga inilah yang mendidik nilai-nilai kejujuran di dalam diri kita. Membangun etos jujur, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada iman kita, jujur kepada Allah. Itu etos yang pertama. Dan etos jujur ini menempati nilai paling tinggi, nomor 1. Jadi ada sebuah riset yang pernah saya sampaikan. Riset ini dilakukan di Amerika oleh Thomas J. Stanley terhadap 1.001 responden. Di antaranya ada 700-an para milioner Amerika yang mencari atau riset ini bertujuan untuk menemukan apa 100 faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan mereka. Dari 100 faktor, nomor 1 adalah being honest to all people. Jadi menjadi jujur, jujur kepada semua orang. Etos jujur, begitu luar biasanya nilai kejujuran ini terhadap keberhasilan seseorang. Jadi kalau digambarkan tadi di dalam kisah Rasulullah waktu muda, itu juga adalah nilai kejujuran ini yang pertama yang dibangun, reputasi pribadi sebagai pribadi yang jujur. Itu yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua adalah etos yang dibangun dari hikmah kebajikan ibadah Ramadan, ibadah puasa ini adalah kedisiplinan. Etos disiplin penuh tanggung jawab. Jadi ibadah puasa ini melatih, mendidik kita untuk disiplin, baik disiplin dari sisi ibadah. Jadi disiplin ini ada 3 setidaknya yang dibangun dari ibadah puasa Ramadan ini. Yang pertama adalah disiplin ibadah. Jadi kita diminta taat aturan dalam ibadah, taat aturan dalam ibadah Ramadan, puasa. Begitu sudah tepat waktu azan subuh, ya sudah tidak boleh melakukan makan, minum, juga melampiaskan syahwat. Dan harus bersabar, disiplin, menjaga sampai dengan tiba azan maghrib baru boleh. Jadi kita dilatih disiplin dalam ibadah, disiplin kepada Allah, artinya hablum minallah. Kemudian yang kedua juga dilatih disiplin dari sisi dalam melakukan kebaikan. Maka selama ibadah Ramadan ini dianjurkan untuk banyak berbagi kebaikan, dari mulai berinfak, bersedekah, kemudian membagi atau memberikan sharing ilmu dan lain sebagainya. Itu adalah mengajarkan kita untuk berdisiplin dalam berbagi kebaikan, dari mulai dengan imbalan atau ganjaran pahala yang berlimpah, dari mulai memberikan buka puasa kepada seorang yang berpuasa saja sudah mendapatkan pahala senilai dari
pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Ini sungguh luar biasa. Jadi itulah mengajarkan kita berdisiplin dalam berbagi kebaikan. Dan yang ketiga adalah disiplin dari sisi menghargai waktu. Waktu begitu berharga. Kita tahu bahwa waktu di dalam Ramadan ini di mana waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa dan sebagainya. Kita tahu bahwa kita betul-betul harus menghargai waktu karena hanya kurang 5 menit saja. Tidak boleh kita minum, pasti batal kan begitu. Melanggar aturan hanya kurang 3 menit bahkan, atau 2 menit, batal. Jadi kita harus betul-betul disiplin dalam 30 hari ini diulang-ulang terus. Dari mulai dalam hal ibadah, mulai dalam hal kebaikan, mulai dalam hal menghargai waktu. Sehingga itulah yang akan bisa membentuk karakter kedisiplinan. Dan disiplin ini di dalam riset yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley itu juga menempati ranking 2 dari 100 faktor kesuksesan. Jadi well-being disiplin ini adalah ranking kedua. Artinya begitu pentingnya seseorang memiliki kedisiplinan. Karena untuk mencapai keberhasilan sangat diperlukan modal kedisiplinan dalam diri kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah etos empati penuh peduli. Apa ini etos empati ini? Etos empati ini adalah etos empati itu artinya kita bisa merasakan perasaan, pikiran orang lain, atau kita bisa mengerti akan posisi, pola pikir, perasaan dari orang lain. Itu adalah empati. Empati ini berbeda dengan simpati. Kalau simpati lebih kepada ungkapan perasaan kita kepada orang lain, ya, simpati. Tapi kalau empati, bagaimana kita mengerti, memahami pola pikir, perasaan orang lain. Empati ini sangat penting, apalagi kalau di dalam dunia kerja, ya, sebagai seorang profesional atau seorang karyawan, pebisnis, bahkan seorang pemimpin, maka pemimpin yang empati, maka dia akan mampu menghargai orang lain, bisa menerima pandangan dan masukan orang lain, bisa mendengar dan mengerti bagaimana kebutuhan orang lain, dan bahkan bisa menjadi pemimpin yang melayani orang-orang yang dipimpinnya. Itulah empati. Nah, ibadah Ramadan ini mengajarkan kita untuk memiliki empati dengan menahan lapar dari mulai fajar terbit sampai dengan matahari tenggelam. Kita dididik oleh Allah untuk merasakan lapar, sehingga mengerti bagaimana rasanya orang lain yang kelaparan, fakir, miskin, duafa, sehingga timbul empati kita dan timbul kepedulian kita kepada sesama. Inilah etos empati yang dibangun di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ketika kita memiliki etos empati ini, maka itu akan melembutkan hati kita, membuat kita menjadi pribadi yang bisa mengerti kepentingan dan kebutuhan orang lain, tidak hanya egois mementingkan diri sendiri. Ini penting sekali di dalam dunia kerja, dalam bisnis, karena dalam kerjasama itu membutuhkan orang mau saling menghargai, mau mendengar pendapat orang lain, dan itu diperlukan kecakapan empati kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah etos ikhlas penuh kecintaan. Jadi bagaimana ibadah Ramadan ini membangun atau mendidik kita untuk memiliki etos ikhlas yang penuh dengan kecintaan. Kita dididik menjalankan ibadah puasa, mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan hanya mengharap ridho Allah. Ikhlas itu sebenarnya ada di dalam situ, bahwa kita melakukan sesuatu hanya mengharap ridho Allah. Itulah kunci ikhlas. Ketika kita bisa menjalankan ibadah puasa sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah dan menjalankan dengan hanya mengharap ridho Allah, maka sebenarnya kita dididik untuk memiliki keikhlasan. Ikhlas di dalam bekerja, dididik untuk memiliki kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dan keikhlasan, ikhlas yang penuh kecintaan dalam bekerja ini penting. Ini biasanya anak-anak muda sekarang lebih mengedepankan kerja itu yang sesuai dengan passion. Jadi orang yang bisa bekerja dengan
ikhlas dan kecintaan, maka itu berarti dia bekerja sesuai dengan passion-nya, sesuai dengan apa yang dia sukai. Karena tidak ada rasa beban, tidak ada rasa berat, sehingga bekerja menjadi lebih bersungguh-sungguh, lebih tidak ada merasa ada pekerjaan berat, tidak mengeluh, dan kemudian ini akan membuat lebih produktif dan akan membawa pada kesuksesan dan keberhasilan. Demikian Mas Irsyad, hikmah kebajikan dari ibadah puasa Ramadan yang berkaitan dengan pembangunan etos unggul dan mulia. Dan keempat etos yang tadi disebutkan adalah nilai-nilai unggul dan nilai mulia yang sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan individu, bukan hanya dalam jangka pendek, tapi jangka panjang. Jadi orang bisa berhasil meskipun mungkin tidak jujur, tidak disiplin, tetapi kalau ingin berhasil jangka panjang dan meraih kebahagiaan, maka tetap harus memiliki etos jujur, disiplin, empati, dan ikhlas penuh kecintaan. Demikian Mas Irsyad untuk sharing pada sore hari ini. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada narasumber kita yang luar biasa ya, Bapak Insinyur Eko Jalo Santoso. Alhamdulillah, sebenarnya ini masih kurang 3 lagi nih Pak. Kami akan menanti itu kapan mau dibagi nih Pak ya. Itu 7 ya. Iya, 7 betul. Ya. Baru 4 nih Pak. Jadi alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga yang pertama itu menjadi ilmu bagi kita. Setidaknya kita jadi tahu etos itu apa ya. Bahwa etos itu ternyata itu nilai keyakinan yang kita perlukan untuk membentuk karakter gitu Pak ya. Jadi kadang saya ini juga bahasa etos ini sudah lama tahu, cuman secara pengertian mungkin masih banyak kurang paham. Ternyata sesederhana itu ya. Alhamdulillah, semoga apa yang Bapak berikan tadi setidaknya kita tahu kalau pondasinya kuat, maka rantingnya dan pohonnya pasti akan kuat. Nah, inilah etos nih merupakan pondasi yang paling penting supaya kita bisa mendapatkan pohon dan buah yang baik. Dan nantinya tentunya kita yang merasakan di bulan Ramadan ini akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, dan segala hal kebaikan yang bisa kita rasakan di dalam bulan Ramadan dan mungkin hari-hari berikutnya. Gitu ya Pak ya. Betul sekali. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Ini kebetulan juga sudah bergabung dengan kita Bapak dekan kita Pak, Bapak M. Rizal sudah bergabung. Assalamualaikum Pak. Selamat sore Pak M. Rizal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Terima kasih atas tausiahnya Pak, menarik sekali. Baik, berterima kasih banyak dulunya kepada seluruh Sivitas Akademika yang sudah bergabung. Kebetulan karena kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa ini, akan sayang rasanya kalau dilewatkan kesempatan untuk tanya jawab. Ya Pak, saya tahu Bapak sudah berbuka mungkin di situ Pak ya. Sudah azan di sini. Betul. Silakan berbuka dulu Pak, agak 1 deguk, 2 deguk, kemudian kita lanjut. Baik. Memungkinkan Pak ya. Kami masih belum Pak, lebih kurang 20 menit lagi kita di Sumatera Barat nih Pak. Jadi sambil menanti beliau berbuka sedikit dulu ya, mungkin dari teman-teman dosen, tendik dan mahasiswa yang ingin bertanya terkait tentang etos ya. Ramadan membangun etos unggul dan mulia ini, silakan pertanyaannya diajukan boleh melalui chatting kita atau mungkin langsung dalam pertanyaan langsung ke beliau dengan raise hand gitu ya. Baik Pak, ini sudah mulai ada yang bertanya nih Pak. Kita bacakan ya langsung mungkin Pak ya. Ya, silakan Mas Irsyad. Ibu kita Bu Rita. Assalamualaikum Bu Rita. Assalamualaikum Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana caranya membangun etos kerja yang mulia dan unggul apabila apa yang kita berikan tidak sepadan dengan kompensasi yang diperoleh di tempat kerja? Ini penting nih Pak. Gimana cara itu Pak? Ya, memang itu saya kira mewakili dari sebagian orang Pak ya, pertanyaan Ibu Rita ini, bahwa ada orang-orang yang mungkin merasa tidak puas terhadap, atau belum puas lah, bukan tidak puas ya, belum puas terhadap apa yang diperoleh dan dengan dibandingkan dengan kewajiban yang dia lakukan, barangkali seperti itu. Tetapi memaknai kerja itu tadi, bahwa saya ingin menggambarkan sebuah contoh. Ada seorang penjaga rel kereta api
kita tahu penjaga rel kereta api itu upahnya tuh gajinya sangat juga kecil, tetapi dia dengan rela menjaga rel kereta api itu. Mengapa dia bisa bertahan bertahun-tahun rela menjaga rel kereta api? Karena satu hal saja yang membuat dia bisa bertahan terus dengan upah yang tidak besar, dengan jam kerja yang kadang shift malam dan lain sebagainya, yaitu adalah dia bisa memaknai kerjanya. Memaknai kerjanya bukan sekedar untuk mendapatkan uang, tetapi dia memaknai kerjanya lebih bernilai dari sekedar uang, lebih bernilai dari sekedar pendapatan. Jadi kerja dimaknai sebagai membantu orang, menyelamatkan orang lain, atau menjaga keselamatan orang lain, dan lain sebagainya. Jadi saran atau masukan yang saya sampaikan untuk Ibu Rita tadi, kalau dalam posisi seperti itu, maka yang pertama kita harus bisa memaknai kerja yang kita lakukan. Jadi kalau kita bisa memiliki makna yang lebih bernilai dari sekedar uang yang didapatkan, maka insya Allah motivasi untuk bisa bekerja dengan unggul, bekerja dengan mulia itu akan terbentuk, akan terbangun. Tetapi kalau memang tidak bisa memaknai itu dan merasa terus tidak bisa termotivasi, ya berarti harus pindah kerja berarti. Mencari yang lebih baik. Tapi kuncinya di situ. Jadi kita harus bekerja jangan hanya dinilai dari sekedar pendapatan atau dinilai dari uang, tapi dinilai dari makna yang kita berikan di dalam pekerjaan tersebut. Karena apapun pekerjaan kita, itu mempunyai makna luhur di dalam pekerjaan kita. Seperti yang disampaikan dalam kisah Sa'ad bin Mu'adz tadi, meskipun hanya mencangkul tangannya sampai melepuh, tetapi karena dia memaknai pekerjaannya untuk menafkahi keluarganya, maka itu tangan yang tidak tersentuh api neraka. Seperti itu. Ya. Kurang lebih dicari kompensasi yang lain ya Pak Eko. Kan tidak hanya uang ya, bukan hanya nominal saja. Karena ada kompensasi dalam bentuk materi maupun non materi. Mungkin kita cari yang non materinya ya Pak. Iya, betul, Bu. Oke. Terima kasih Pak Eko. Dan dalam pengalaman saya, Bu, juga orang-orang kalau dia bisa tetap ikhlas menjalankan kerjaannya meskipun digaji atau mendapatkan upah yang tidak sebanding dengan kewajiban yang dia lakukan, kalau kita meyakini bahwa rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah, maka rezeki itu tidak tertukar, tidak bakal tertukar, maka insya Allah dari tempat lain rezeki itu akan datang. Itu yang pengalaman yang saya dapatkan. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Eko. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bapak Eko Jadu Santoso atas jawabannya, super sekali. Ibu Rita, semoga apa yang disampaikan beliau itu bisa hendaknya bagi yang mendengarkan pekerjaan kita. Karena bukan urusan dunia saja, fil akhirah. Kita dengan dunia dan akhirat. Ada hutang kita juga kepada Allah untuk pertanggungjawaban apa yang kita kerjakan. Baik, terima kasih Pak. Ini satu lagi nih, Bapak Eko. Ini dari mahasiswa kami ini di Universitas Dharma Andalas. Ya. Assalamualaikum Bapak, ini Risita ingin bertanya Pak, di kelas 2X2 S1 Manajemen, izin bertanya, bagaimana cara kita untuk memunculkan atau memelihara etos kerja yang mulia tersebut apabila sifat kegigihan dalam bekerja masih kurang? Nah, ini gimana tuh Pak? Ini mahasiswa kita Pak, dari Unida. Jadi problemnya di merasa bahwa kurang gigih gitu ya, kurang gigih dalam menjalankan atau mengerjakan tugas-tugas dan juga kewajibannya. Ya ini memang sebenarnya salah satu hal yang paling kuat, artinya tidak ada sesuatu yang kalau kita ingin meraih sukses dan keberhasilan, maka salah satu yang tidak bisa menggantikan atau tidak terkalahkan itu adalah kegigihan. Jadi memang penting sekali kegigihan ini, bahwa seseorang yang gigih, tekun, maka pasti akan mencapai keberhasilan. Karena itu ada sebuah pepatah tadi yang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kegigihan dalam hal meraih suatu keberhasilan. Ya,
Yang pertama perlu tentu tadi bahwa dalam melakukan sesuatu kita harus punya tujuan. Ada dua hal yang bisa membangun satu kegigihan itu adalah yang harus dimiliki. Yang pertama adalah visi. Kalau kita punya visi, maka kita punya kegigihan untuk mencapai visi yang sudah kita tetapkan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah komitmen pribadi terhadap visi tersebut. Jadi kalau ibadah Ramadan misalnya, itu jelas Allah menempatkan visinya adalah la'alakum tatakun. Kalau kita bisa bersungguh-sungguh, gigih, tekun, benar dalam menjalankan ibadah Ramadan ini, dilandasi iman dan mengharap pahala Allah selama 29 hari atau 30 hari ini, maka ganjarannya adalah mencapai derajat la'alakum tatakun. Itu adalah visi yang jelas. Dan karena itu punya visi yang jelas, maka komitmen pribadinya harus kuat. Tanpa komitmen pribadi, maka tidak akan ada kegigihan dan kedisiplinan tadi. Jadi yang harus dikembangkan adalah tadi bisa memiliki tujuan atau visi yang jelas. Yang kedua, miliki alasan yang kuat. Alasan yang kuat mengapa itu harus dicapai. Kalau misalnya Anda sekarang ini masih kuliah S2 misalnya, maka misalnya visinya adalah harus lulus S2 dengan indeks prestasi di atas 3,5 misalnya dalam waktu 2 tahun misalnya. Itu adalah salah satu visinya. Kemudian kalau tidak tercapai apa? Resikonya atau alasannya itu, alasan kenapa harus saya mencapai itu. Kalau tidak tercapai maka resikonya A, B, C. Atau saya tidak bisa, kalau misalnya punya tujuan ingin masuk ke BUMN maka syarat tidak terpenuhi misalnya, dan lain sebagainya. Atau kalau ingin menjadi dosen misalnya, tidak mencapai IP tersebut tidak terpenuhi misalnya. Jadi ada alasan yang kuat, sehingga dengan punya visi atau tujuan jelas, punya alasan yang kuat, maka punya komitmen pribadi untuk bisa meraih tujuan tersebut. Yang itulah yang akan mengalahkan kemalasan tadi atau kurang kegigihan tadi. Baik, itu luar biasa. Luar biasa, Pak Eko. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi ini cukup jelas sekali itu sebenarnya, Rasita, ya, bahwa kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, ya kegigihan kita pasti kurang. Jadi ketika kita jelas visi kita yang ini tuju, dan kita tahu risiko yang akan kita dapatkan di ujung jalan, kita pasti akan bersungguh-sungguh dan gigih untuk mengejarnya, gitu Pak ya. Pak, ini ternyata tampaknya banyak sekali pertanyaan. Ini gimana ceritanya Pak? Lebih kurang ada 3 pertanyaan lagi yang muncul ya dari satu adik kita, Musni Yuliarsyah dari manajemen juga ini kena salah ya. Kemudian dari Pak Zike ini dari Surabaya. Kemudian dari anak kita sastra Inggris Nur Laila. Jadi Bapak boleh pilih salah satu Pak, karena waktu kita sangat terbatas Pak. Monggo Mas Esat aja pilihkan. Baik, ini karena yang pertama sudah masuk Pak ya, dari Musni Yuliarsah ini Pak ya. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Arahannya Pak terkait etos kerja seperti 4 poin yang Bapak sampaikan, ya, empati, ikhlas tadi Pak ya, kemudian kedisiplinan dan etos kejujuran ini tadi. Di saat kita berada di lingkungan yang tidak mendukung gimana Pak? Nah, gitu Pak. Iya. Ini penting memang. Yang pertama, kalau kita berada di lingkungan yang misalnya kita ingin mengembangkan etos jujur, kemudian lingkungan kita ini tidak mendukung tentang kejujuran ya misalnya, atau kita ingin mengembangkan etos empati dan sebagainya, tetapi lingkungan kurang mendukung, maka yang pertama harus dilakukan adalah jelaskan mengenai prinsip yang Anda miliki. Jadi Anda harus menjelaskan kalau misalnya Anda memang tidak mau melanggar nilai-nilai kejujuran itu, maka di dalam berkomunikasi di depan, di dalam dengan teman, dengan lingkungan yang di situ, jelaskan bahwa nilai-nilai yang Anda anut itu apa. Sehingga orang lain tahu, orang lain mengerti nilai-nilai yang kita anut. Misalnya ada seorang yang bercerita ke saya tentang ini asuransi ya, seorang peserta training, dia bekerja di asuransi. Dalam mendekati klien, ya dia sudah melakukan negosiasi, pendekatan dan sebagainya untuk mendapatkan klien. Dia asuransi bangunan dan lain sebagainya, itu bangunan, pabrik dan sebagainya. Dia sudah mendekati klien tersebut.
melakukan pendekatan yang beberapa kali pertemuan, akhirnya terjadi deal, kesepakatan bahwa klien ini menempatkan polis asuransinya ke perusahaan dia. Tetapi ketika membuat polis asuransi, klien ini meminta bahwa tanggalnya di backdate misalnya, untuk keuntungan dia. Maka apa yang dia jawab? Bahwa kalau dia merubah tanggal itu, maka dia menyalahi nilai-nilai yang dia anut. Dia akan melanggar nilai-nilai kejujuran yang dia pahami. Maka itu dia jelaskan dengan baik kepada kliennya. Dan akhirnya klien paham, dan justru dengan hal itu membuat kliennya ini makin bertambah kepercayaannya dan meningkatkan nilai asuransinya kepada dia. Jadi itulah tadi, bahwa kita harus berani menjelaskan nilai-nilai yang kita anut kepada lingkungan kita, agar orang lain paham apa yang kita yakini, apa yang kita anut, atau yang kita menjadi nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Baik, luar biasa Pak Eko, terima kasih banyak. Jadi itu untuk Musni Juliarsa itu ya, bahwa prinsip kita, nilai-nilai yang kita anut itu mungkin bisa kita pertegas dalam diri kita ya Pak ya, supaya tidak ikut terkontaminasi dengan lingkungan. Jadi sebenarnya kita yang membawa lingkungan, bukan sebaliknya gitu Pak ya. Betul. Jangan Bapak, kita yang terpengaruh lingkungan. Betul. Santoso, Pak, ini bukan, kami tahu ini waktunya sangat terbatas sekali Pak. Ini ilmunya masih kurang sebenarnya yang kami rasa itu Pak ya, karena masih banyak yang ingin kami dapat. Ini belum terjawab semua ini dari Pak Zike dan Nur Laila adik kita. Tetapi waktu juga tampaknya yang tidak memungkinkan kita untuk menjawab, karena sekarang sudah jam 18.16, sebentar lagi juga di Kota Padang akan berbuka nih Pak. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya nih Pak kepada seluruh penanya yang belum sempat dijawab pertanyaannya. Insya Allah mungkin Ramadan ke depan, atau siapa tahu masih dalam Ramadan ini Pak Eko Jalul Santoso masih diperkenankan untuk memberikan 1 atau 2 materi lagi. Kita doakan. Ya. Itu mungkin Pak. Jadi kami dari tim Mutiara Ramadan pertama ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Insinyur Eko Jalul Santoso atas semua ilmu yang sudah diberikan selama mulai dari pertama dulu tahun 2012 itu sampai sekarang tahun 2022 bertemu lagi. Semoga ilmu yang Bapak berikan senantiasa mendapatkan berkah dan rahmatnya kami hendaknya Pak, sehingga kami bisa amalkan ke depannya walaupun setelah Ramadan ini. Kemudian juga terima kasih yang banyak sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika, unsur pimpinan, dosen, tendik, dan mahasiswa yang sudah ikut di dalam acara Mutiara Ramadan ini. Terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya kami ucapkan, dan mohon maaf kalau seandainya dalam pelaksanaan ini ada yang kekurangan teknisnya. Oleh sebab itu kami dari tim Mutiara Ramadan mengucapkan juga selamat berbuka puasa bagi kita semuanya yang akan berbuka sebentar lagi. Dan juga Bapak, terima kasih banyak sekali lagi atas ilmu yang bermanfaat ini, semoga bisa kami amalkan. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.